Oke, selamat siang menjelang sore. Oke, buat para pemirsa Sudusin Official, kami akan menghadirkan materi pembelajaran untuk kali ini tentang pembelajaran kita itu di dalam hidup dan mengatasi kehidupan. Oke, saksikan terus dan perhatikan, dengar sesama untuk bisa memahami apa yang saya katakan. Bukan saya menggurui para dewan-dewan guru dan juga saya bukan menjadi seseorang yang lebih paham daripada para pemirsa. Kita semua di sini belajar bersama Sudusin Official. Oke, langsung saja untuk kita bisa mengaplikasikan apa sih tema kali ini untuk yang kita pelajari dan yang untuk kita pahami. Oke, langsung saja kita akan bahas, yaitu nilai produktif tokoh burilan dalam novel Si Anak Spesial karya Triley. Tinjauan sosiologi sastra sebagai bahan ajar cerita inspiratif. Wah, ini untuk kali ini sangat mengesankan ya di dalam pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan struktur nilai edukatif melalui karakter tokoh utama novel Si Anak Spesial karya Triley serta kaitannya dengan cerita inspiratif pembelajaran bahasa Indonesia. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan analisis isi dan keabsahan data triangulasi teori. Pendekatan sastra dalam penelitian ini adalah sosiologi sastra. Kita bahas tentang sosiologi. Kebetulan para pemirsa yang ada di rumah mungkin bisa menjadi seseorang yang menjadi sosiolog. Nah, nanti ini sangat menginspirasi sekali. Teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik pustaka, teknik simak, dan teknik catat. Jadi teknik utama itu adalah teknik pustaka adalah mengambilkan dari berbagai buku pustaka dan juga menyimaknya dari para pakar pendidik, dan juga teknik dicatat. Ketika ada intisari maka dicatat. Data berupa nilai-nilai efektif edukatif yang dianalisis dengan menunjukkan bahwa terdapat struktur yang ditemukan, antara lain tema, alur, tokoh, penokohan, latar, gaya bahasa, dan juga amanat. Jadi 5W 1H. Oke, keterkaitan antara unsur dalam novel tersebut bersama-sama membentuk suatu makna. Cerita yang banyak menyimpan nilai-nilai edukatif. Nilai edukatif yang ditemukan antara lain nilai religi. Nilai religi ini adalah sesuatu yang bisa bisa mengetahui bagaimana kita itu mengetahui sesuatu yang religi. Jadi buat kalian bisalah tahu tentang bagaimana religi. Jadi abstraknya, dan juga ada pada pendahulunya. Pendahulunya, zaman serba modern di saat ini, serba digital, serba semuanya menggunakan sesuatu yang digital. Oke, mungkin banyak dari kalangan khususnya pendidikan sedikit melupakan mengenai dunia kesusastraan, sastra. Bisa sastra Inggris, sastra Indonesia, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan jika sudah dihadapkan dengan teks sastra berupa cerita, puisi, pantun ataupun novel. Karena di zaman sekarang lebih memilih sesuatu yang mudah dan jelas. Namun sebagai tenaga pendidik kita memerlukan sebuah inovasi. Inovasi itu sesuatu yang mana terjadi ketika ada ilham yang datang kepada kita.
dan memberikan sesuatu pembelajaran di bidang sastra. Hal ini diperlukan agar siswa tidak mengalami kesulitan bahwa mungkin sampai mengalami kebosanan saat membaca cerita, novel ataupun semua karya dalam bidang sastra. Jadi inilah metode kita itu biar nggak bosen. Nah, dalam penelitian ini akan menjelaskan hasil analisis yaitu nilai edukatif dari novel Si Anak Spesial secara lebih spesifik dari suatu tokoh utama yang berlian dengan bahan ajar pembelajaran cerita inspiratif. Hasil analisis nilai edukatif dari tokoh brilian akan relevan dengan bahan ajar cerita inspiratif, yaitu kompetensi dasar. Dengan nilai-nilai edukatif dalam suatu karya sastra dapat dijelaskan bahwa bahan ajar dalam pembelajaran kelas dan dapat memberikan inspirasi yang bermanfaat untuk kehidupan siswa berdasarkan makna dalam suatu karya serta dalam suatu karya sastra tersebut. Salah. Oke. Itu saja sih. Jadi karya sastra perlu diingat buat kalian, karya sastra adalah suatu cara seseorang pengarang untuk melakukan refleksi mengenai kehidupan yang di dalamnya menyatukan antara daya imajinasi dan kreasi serta dukung oleh pengalaman atas kehidupan tersebut. Nah, itu adalah karya sastra. Jadi perlu kalian ketahui nih buat para mahasiswa akhir ya, para pelajar SMA maupun SMP kok belum tahu karya sastra. Jadi saya kasih tahu dah. Karya sastra adalah suatu cara, boleh dicatat, suatu cara seseorang pengarang untuk melakukan refleksi mengenai kehidupan yang di dalamnya menyatukan antara daya imajinasi dan kreasi serta dukung oleh pengalaman atas kehidupan tersebut. Jadi dapat imajinasi kemudian dikreasikan dan didukung atas pengalaman orang yang mengerjakan atau melakukan suatu di dalam cerita tersebut. Itulah karya sastra. Oke, ada yang lebih menarik lagi dari karya sastra. Karya sastra bisa menarik untuk pembaca tidak lepas dari seseorang pengarang yang menceritakan tempat kehidupan yang menggunakan daya imajinasi. Karya sastra dalam penelitian ini adalah novel. Novel. Apa sih novel itu? Saya kasih tahu nih. Novel adalah suatu karya sastra yang di dalamnya memuat cerita baik fiksi maupun nyata yang syarat akan makna dan pembelajaran. Contoh kayak yang pernah viral dulu di tahun 2018, mungkin 2012 lah. Itu ada buku yang bunyinya Ketika Cinta Bertasbih. Wah, apa sih Ketika Cinta Bertasbih itu? Kalau kalian tahu ceritanya boleh ditulis di kolom komentar. Ya, boleh ditulis saja di kolom komentar. Oke, kemudian novel ini juga bisa diartikan sebagai suatu cerita yang di dalamnya menceritakan interaksi manusia dengan sesama dan lingkungan, juga interaksi dengan diri sendiri maupun dengan Tuhan yang memunculkan cerita mengenai berbagai masalah hidup manusia. Novel adalah hasil seseorang pengarang melalui suatu dialog, kontemplasi, suatu reaksi dan yang dilakukan suatu proses secara intens terhadap kehidupan dan lingkungan melalui penghayatan secara perenungan. Jadi novel adalah sesuatu yang direnungkan. Dibuat kalian biar tahu bagaimana sih novel itu, bagaimana suatu karya sastra itu bagaimana. Jadi kalian bakalan tahu. Oke, buat kalian semua pokoknya jangan lupa buat tetap jaga kesehatan, jaga pikiran dan juga jaga imunitas agar selalu sehat, selalu berpikir, selalu melakukan sesuatu yang inspiratif. Maka tetaplah jaga kesehatan dan jaga pikiran. Oke, itulah yang bisa kami bahas untuk
siang menjelang sore ini pembelajaran yang perlu kalian ingat adalah karya sastra dan novel. Novel adalah suatu karangan dari seseorang yang mengalami dialog tersebut. Oke, nah, itulah buat para pemirsa yang ada di rumah, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk jalan-jalan. Buat kalian yang suka terhadap video ini boleh di like, dan apabila tidak suka boleh di dislike. Kemudian boleh kalian kalau memang ini bermanfaat boleh di share dan bisa di subscribe yang belum subscribe, dan apabila kalian tidak suka boleh di unsubscribe. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment. Sulusin Official.